Indonesia ketiban cuan sebanyak 514,3 triliun. Ini karena aksi Bapak Jokowi, guys. Kenapa seperti itu, guys? Tapi sebelum kita tonton videonya, guys ya, terima kasih guys ya buat dukungan kalian, dan karena dukungan kalian itu sangat-sangat berarti buat kami. Terima kasih banyak ya guys ya. Dan jangan lupa ya, yang belum subscribe, ayo monggo yuk di subscribe, ditekan tombol loncengnya juga ya, supaya tidak berlama-lama. Langsung saja kita tonton kenapa nih kok Indonesia tiba-tiba ketiban cuan 514,3 triliun. Video ini saya ambil dari CNBC Indonesia guys ya. Langsung guys ya, kita tonton. Yang akan kami angkat dalam Editor's View kali ini adalah terkait dengan aksi Presiden Joko Widodo Tokcer RI ketiban cuan sampai dengan 514,3 triliun rupiah dari hilirisasi dan larangan ekspor biji nikel. Kita lihat artikelnya di cnbcindonesia.com, aksi Jokowi Tokcer RI ketiban cuan sampai dengan 514,3 triliun rupiah. Kita akan lihat ya seperti apa sebetulnya langkah dari pemerintah terkait dengan hilirisasi dan juga efeknya kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga ekonomi di dalam negeri, kemudian juga seperti apa sebetulnya langkah ini juga masih menjadi suatu tantangan begitu bagi pemerintah Indonesia. Dan saat ini untuk mengulas terkait dengan isu ini sudah hadir langsung ya di studio CNBC Indonesia, ada Managing Editor CNBC Indonesia, ada Mbak Wilda Asmarini, dan juga ekonomis dari CNBC Indonesia Research, Mbak Esa Maisaro. Selamat pagi. Sebetulnya pandangan redaksi terkait dengan aksi hilirisasi nikel ini sendiri seperti apa begitu, dan efeknya sebetulnya apakah betul-betul sudah terlihat terasa begitu, seperti apa Mbak Wilda? Kalau bisa kita menilik ke belakang at least 5 sampai 10 tahun ke belakang, bisa dibilang memang jauh berbeda, terutama misalnya dari sisi nilai ekspornya dan berapa investasi dan jumlah smelter yang dibangun kayak gitu. Nah, itu juga bisa dibilang cukup sukses ya, maksudnya hilirisasi Indonesia. Dari sebelum katakanlah 5 sampai 10 tahun yang lalu tuh smelter industri smelter nikel di Indonesia tuh masih bisa dibilang masih dihitung jari lah maksudnya yang beroperasi. Sedangkan sekarang bisa dibilang ada puluhan industri smelter. Itu juga ada yang izin usaha industri itu di bawah Kemenperin, Kementerian Perindustrian, ada juga yang di bawah Kementerian SDM, itu namanya izin usaha pertambangan. Dari data yang ada itu jauh signifikan meningkatnya ya, meningkat pesatnya. Selain jumlah smelter, proyek smelternya, kita juga bisa lihat nilai ekspornya, nilai ekspor khusus untuk yang produk nikelnya. Ketika misalnya 5 tahun lalu lah, at least 5 tahun lalu itu bisa dibilang ketika kita benar-benar baru memulai program hilirisasi itu, nilai ekspor kita masih sekitar 3 miliar dolar kayak gitu, 3 miliar something, 3,8 something. Tapi sekitar 2022 tahun lalu itu udah melejit 10 kali lipat, udah bisa sampai 33,8 miliar dolar. Artinya berhasil begitu ya, bisa dikatakan. Iya, ya? bisa dibilang berkontribusi untuk meningkatkan nilai ekspor kita juga dan nilai investasi juga sih. Sebentar guys, 5 sampai 10 tahun yang lalu itu pendapatan hasil ekspor kita itu dari smelter ya, dari smelter itu berapa tadi? 3 miliar ya pendapatannya. Itu pun karena pabrik smelternya kita hanya bisa dihitung jari ya katanya kan tadi. Tetapi semenjak tahun 2022 kemarin naiknya sangat drastis, luar biasa. Sampai 33 miliar dolar. Hitung. Oke guys ya, kita lanjut guys. Dari Mbak Esa sendiri begitu, dari tim riset sendiri melihatnya seperti apa terkait dengan hilirisasi ini begitu? Tadi bisa dikatakan memang sebetulnya ketika dalam 5 tahun terakhir cukup oke begitu, progresnya cukup baik begitu. Tapi sebetulnya ini kan perjalanan yang masih sangat panjang ya Mbak Esa ya. Masih begitu banyak yang harus kita lakukan begitu, apalagi juga di Uni Eropa juga cukup kencang begitu ya sikapnya juga untuk tadi ekspor biji mentah nikel sendiri. Kemudian di satu sisi juga kita melihat iklim untuk hilirisasi juga masih perlu dibangun begitu, ketika kita ingin mendapatkan satu produk yang betul-betul bisa langsung dijual seperti misalnya baterai lithium begitu ya. Seperti apa sebetulnya Mbak Esa melihat terkait dengan hal ini? Seperti Wilda sampaikan tadi ya, bahwa kita harus akui bahwa hilirisasi itu membuat ekspor kita melonjak tajam ya, terutama untuk mungkin ferronikel yang dulu kalau kita ngelihat di 2002 aja nilainya sudah 1362 nih khusus ferronikel, nilai itu 424% naiknya dibandingkan 2019. Artinya memang
ada bukti nyata di sana bahwa hilirisasi itu memang menaikkan ekspor secara signifikan ya, dan khusus mungkin untuk daerah-daerah seperti Maluku Utara, Sulawesi Tengah itu juga luar biasa dampaknya karena kalau kita lihat dua daerah itu merupakan mungkin salah sedikit dari yang mampu tumbuh double digit ya. Yang lain bahkan ketika pandemi mereka tetap tumbuh luar biasa Sempat dan 30% lebih. Iya, betul sekali. Artinya tumbuh 20% berapa kuartal itu membuktikan bahwa ini nggak main-main loh, ada bukti nyata di sana. Kita harus lihat bahwa hilirisasi itu tidak hanya mungkin soal ekspor ya, tapi juga ada soal penciptaan lapangan kerja, ada soal nilai tambah pajak, ada juga soal mungkin berdampak luar biasa mungkin ke sekitar ya. Kita mungkin lihat ekonomi lokalnya juga ada, bahwa memang kita harus tetap maju walaupun mungkin banyak tantangan ya, dan juga kita mungkin baru berapa langkah ke depan, tapi hilirisasi bagaimanapun menurut saya adalah salah satu kewajiban kita untuk menjadi bagian supply chain global dan untuk lebih menjadi negara maju, masa kita ngandelin bahan mentah terus gitu. Betul tadi ya, dan apalagi efeknya Hilirisasi aja kita lihat ya, daerah yang dimana ada pabrik smelter tadi mengalami peningkatan ekonominya ya sangat luar biasa kan, dijelaskan tadi seperti Maluku ya, Sulawesi ya kan, lapangan pekerjaan dibuat ya kan. Pokoknya intinya di mana perusahaan itu ada nilai lebihnya lah ya bagi daerah tersebut ya kan. Ada yang jual makanan atau apa kan, pastinya kan seperti itu. Sangat luar biasa guys ya, keren. Lanjut guys. juga sudah mulai terlihat begitu efeknya berlipat ganda juga bagi pertumbuhan ekonomi daerah begitu kan, dan tadi juga bagi pendapatan negara juga ya Mbak Esa ya, jadi artinya efeknya juga banyak, apalagi ini juga merupakan salah satu strategi yang bisa kita lakukan ya untuk menjadi negara maju. Karena jauh banget ya antara harga biji ketika kita mengekspor biji sama ketika sudah kita olah jadi ferronickel atau NPI atau nickel matte. Sekarang juga bahkan lebih maju lagi ada mixed hydroxide precipitate, itu bahan baku katoda baterai, terus juga ada nickel sulfate, itu harganya jauh lebih tinggi. Ketika kita dulu mengekspor biji dulu tuh sekitar 2014 ke atas gitu, mungkin harga biji itu masih sekitar 30 per ton. Sekarang saat ini mungkin untuk harga biji nikel untuk middle grade untuk 1,5% yang kadar nikelnya itu mungkin sekitar 70 per ton. Untuk yang high grade yang sekitar 1,8% kadar nikelnya itu, kadar logam nikelnya itu bisa 100 per ton. Tapi dibandingkan coba ferronikel logam nikel, sekarang di pasar harganya $21.000 Jauh per ya. ton. Jauh. Tapi costnya sebetulnya besar juga nggak sih? Apa? Costnya juga besar nggak sih? Nah, besar iya, kan? besar. Tapi kan ketika dibangun di dalam negeri ada impact buat kita juga kan, maksudnya bisa tenaga kerja dan lain-lainnya, investasi masuk ke kita. Oke ya guys ya, sama-sama sudah kita saksikan guys penjelasan dari mbak-mbaknya nih, dari kakak-kakaknya ini ya sangat detail ya, sangat jelas sekali ya. Dampak dari hilirisasi yang dilakukan oleh Bapak Jokowi itu sangat-sangat menguntungkan bangsa Indonesia ya kan. Dari pendapatan hasil ekspor aja lihat ya, dari 3 miliar ya 5 sampai 10 tahun yang lalu, dan di 2022 mendadak naik sangat signifikan ya, berlipat-lipat ganda ya, sampai 33 miliar ya kalau nggak salah tadi ya. Banyak keuntungan yang didapatkan, lapangan pekerjaan kita dapat ya kan, ekonomi daerah lokal dapat, pendapatan negara dapat. Coba lihat turunan-turunan dari nikel ini kan luar biasa, turunannya macam-macam tuh, saya lupa tuh nama-namanya tuh. Keren kan? Inilah pemikiran Bapak Jokowi yang sangat brilian untuk bangsa Indonesia ini. Oke guys ya, terima kasih sudah menonton guys ya. Gimana menurut kalian nih tentang yang terjadi saat ini di Indonesia ini dengan aksi-aksi Bapak Jokowi ya untuk memajukan negeri ini. Dan terima kasih banyak, tetap semangat, salam sukses buat kita semua.